Setelah kemarin membahas tentang antara terbitnya fajar sampai dengan terbitnya matahari, apa yang kita lakukan, baik itu dari kewajiban dan juga kesunahan-kesunahan, serta tugas-tugas yang perlu kita lakukan di saat yang mulia itu. Sampai kemarin terakhir kita dianjurkan dari salat subuh sampai dengan terbitnya matahari itu tidak berbicara, tidak ngobrol kecuali hal yang baik. Nah, hal yang baik itu seperti doa, Quran, zikir, taklim, ya, dan semisalnya. Kemudian sebelum kita bergegas ke rutinitas kita, hendaknya kita tutup dengan salat 2 rakaat, yang mana itu menjadi, ya, menjadikan kita mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umroh. Haji dan umrohnya sempurna. Sempurna itu berarti apa? Ya, uang yang dipakai halal, dan hajinya dan umrohnya sah serta diterima. Berarti menjadikan ia haji yang mabrur, ya. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali al-jannah, surga. Nah, itu yang akan kita dapatkan. Dan juga selain itu, Allah akan cukupi atau Allah akan lindungi, ya, kita dari apa yang ada di antara keduanya. Ya. Nah, di mana dalam hadis, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, innallaha ta'ala qal ya ibna adam udhkurni ba'da salatil fajri sa'atan wa ba'da salatil asri sa'atan akuffuka ma bainahuma atau akfika ma bainahuma. Nah, Allah berkata, anak Adam, berzikirlah kepadaku atau ingatlah aku setelah salat subuh sa'ah dan setelah salat asar sa'ah. Akuffuka ma bainahuma, aku lindungi kamu, ya, dari apa yang terjadi di antara keduanya. Nah, subuh sampai dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu kita masuk di dalam pembahasan baru, yaitu adab, hal-hal yang perlu kita kerjakan antara terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari. Nah, sekali lagi kita ulangi bahwa bidayatul hidayah ini adalah mengajarkan kita menjadwal rutinitas dalam keseharian kita, ya, mengajarkan kita mengatur apa yang perlu kita lakukan dalam keseharian kita dari bangun tidur sampai tidur. Nah, kan kita sudah bahas bangun tidur apa yang kita lakukan, ya, sampai kemudian sholat subuh sampai dengan terbitnya apa? Matahari. Nah, lah kali ini dari terbitnya matahari sampai tergelincir sampai zuhur. Nah, kita diajarkan di sini. Nah, fa idza tala'ati syams wartafa'at qadra rumhin fasholli rak'atain. Jika matahari sudah terbit dan terangkat ukuran 1 tombak, maka sholatlah 2 rakaat. Nah, karena memang pas terbit tidak boleh sholat. Nah, karena termasuk waktu yang diharamkan. Ya, ada yang waktu yang diharamkan sholat, yaitu adalah apa? Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Nah, ketika terbitnya matahari sehingga terangkat ukuran 1 tombak. Nah, jadi sebelum terangkat ukuran 1 tombak haram sholat, kecuali di haram Makkah. Nah, kecuali di haram Mekah bebas, boleh kapanpun, nggak ada waktu yang diharamkan di sana. Ya.
Lah ukuran satu tombak itu kalau dihitung dengan waktu kurang lebih 16 sampai 17 menit. Jadi terbit berjalan waktu 16 atau 17 menit. Setelah itu baru kita boleh sholat. Nah, makanya di sini jika terbit matahari sampai terangkat ukuran satu tombak, sholatlah 2 rakaat. Nah, jadi sholatnya setelah apa? Setelah terangkat ukuran satu tombak, yaitu ukuran 16 atau 17 menit. Lah sholatnya 2 rakaat ini sholat apa? Nah, sholatnya itu antara sholat isyraq, bukan isyraq, bukan isyraq ya, bukan isyraq, isyraq. Nah, pakai qaf, bukan pakai hamzah atau pakai ka. Nah, pakai K nanti artinya syirik ya. Nah, isyraq pakai qaf ya. Salatnya salat isyraq ya. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa isyraq itu bukan salat duha ya. Atau dengan niat duha ya. Karena ada pendapat isyraq dan duha itu sama. Jadi niat duha dapat isyraq, niat isyraq dapat duha. Nah, jadi ada yang mengatakan beda antara isyraq dengan duha. Ada yang mengatakan isyraq duha itu sama. Sama dengan apa? Fajar dan subuh. Fajar dan subuh. Ya, salat itu dengan niat itu, salat isyraq atau niat duha. Ada riwayat bahwa Nabi SAW sholat duha itu di 2 waktu. Nah, sholat duha di 2 waktu. Yang pertama, ya, idza asyraqatis syams wartafa'at, ketika matahari terbit dan sudah terangkat ukuran satu tombak. Nah, sholat rakaatain, Nabi sholat 2 rakaat. Nah, Nabi sholat 2 rakaat. Wa idzam basatatis syams wa kanat fi rub'is sama' min janibi syarq shalla arba'an. Nah, jadi kalau sudah matahari mulai terhampar ya, dan matahari itu sudah berada di seperempat langit, dilihat dari arah timur ya, terangkat sudah berada di seperempat langit dari arah timur, Nabi sholat 4 rakaat. Wadzalika inda zawali waqtil karahah li shalah. Saat itu yaitu tarfi'atu wartafa'at itu zawal waqtil karahah li shalah, hilangnya atau habisnya waktu makruh untuk sholat. Nah, karena memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan 5 waktu itu adalah waktu yang diharamkan sholat, ada yang mengatakan adalah makruh lakukan sholat ya. Yang mengatakan makruh di situ karahat tahrim ya, karahat tahrim. Fa'inah makruhatu min ba'di faridati subhi ila tirfa'i syams. Maka sesungguhnya sholat itu dimakruhkan atau diharamkan dari setelah sholat subuh sampai terangkatnya matahari. Bahkan para salaf itu kalau mengqadha salat witirnya, ketika mereka tidak terbangun, itu diqadhanya di waktu duha, bukan setelah salat subuh. Padahal itu kan termasuk apa? Termasuk yang nggak diharamkan. Iya. Kenapa? Sabab mutaqaddim. Yang diharamkan kan sababnya yang mutaakhir atau yang tidak memiliki sebab. Nah, tapi tetap mereka itu melakukannya di waktu duha. Fa idza adhan nahar wa madha minhu garib min rub'i fa shalli salat duha arba'an aw sittan aw thamanian. Maka jika matahari itu ketika siang itu sudah mulai terangkat, mulai panas,
dan berlalu dari siang itu sudah mendekati seperempatnya, ya, berlalu dari siang mendekati dari seperempatnya, fasalli salat duha, maka salatlah salat duha arba'an 4 rakaat, au sitan atau 6, au thamaniyah atau 8. Nah, salat duha itu minimalnya 2 rakaat. Nah, paling banyaknya ada perbedaan antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Ada yang mengatakan paling banyaknya 8, ada yang mengatakan paling banyaknya adalah 12. Ya, mengatakan 8, 12. Tapi mereka sepakat paling afdalnya salat duha itu 8 rakaat. Walaupun berbeda paling banyaknya, tapi sepakat di paling afdalnya. Jadi paling afdalnya salat duha itu dilakukan 8 rakaat. Jadi lakukan salat duha 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Nah, kapan? Ketika siang sudah masuk ke seperempatnya. Nah, kenapa? Karena sudah sholat apa? 2 rakaat sebelumnya. Nah, kalau dia setelah berlalu seperempat siang 4 rakaat, berarti dia 6 rakaat. Ya. Kalau dia misalnya 6 rakaat, berarti sudah 8 rakaat. Ya. Lah dilakukan salat duha itu masna 2 rakaat 2 rakaat, bukan 2 kali 2 kali. Ya, 2 rakaat 2 rakaat. Lah ada tertib surat yang dibaca di situ. Imamul Haddad, Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, 2 rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah membaca wasyamsi wadduhaha. Rakaat keduanya setelah Fatihah wadduha. Ya, jadi salat pertama di rakaat pertama setelah Fatihah wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua setelah Fatihah wadduha. Ya. Yang kedua, rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nashrah, rakaat keduanya setelah Fatihah Idza Jaa Nasrullah. Idza Jaa Nasrullah. Jadi rakaat pertamanya setelah Fatihah Alam Nashrah, rakaat keduanya Idza Jaa Nasrullah. Yang ketiga, setelah Fatihah Alhaakumut Takatsur. Yang kedua setelah Fatihah Li'ilafi Quraisy. Yang keempat setelah Fatihah Al-Falaq. Yang kedua setelah Fatihah An-Nas. Berapa rakaat itu? 8 rakaat. Tak ulangi lagi. Rakaat salat pertama, rakaat pertama setelah Fatihah wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua setelah Fatihah wadduha. Yang kedua, rakaat pertama setelah Fatihah Alam Nashrah. Rakaat kedua setelah Fatihah Idza Jaa Nasrullah. Yang ketiga, rakaat pertama setelah Fatihah Alhaakumut Takatsur, rakaat kedua setelah Fatihah Li'ilafi Quraisy. Yang keempat,
setelah rakaat pertama setelah Fatihah Al-Falaq, rakaat kedua setelah Fatihah An-Nas. Rakaat apa yang pertama ya, yang pertama itu dipakai oleh Imam Ibnu Hajar. Nah, Imam Ibnu Hajar memakai yang pertama tadi ya, rakaat pertama setelah Fatihah wa syamsi wa duhaha, rakaat kedua ya, wa duha setelah Fatihah. Kemudian beliau ajarkan doa setelahnya, sebelum atau setelah doa salat duha ya, sebelum atau setelah salat duha. Rabbil firli wa tub alayya, Rabbil firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim arba'ina marra, 40 kali ya. Rabbil firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim arba'ina marra. Lah para salaf mereka itu biasa juga dengan sholat istikharah dan hajah di waktu duha. Sholat istikharah dan hajah. Nah, dalam sholat istikharah rakaat pertama atau sholat istikharah dan hajah itu rakaat pertamanya setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat keduanya setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dah ya. Faqad nukilat hadhil a'dad kulluha an Rasulillah SAW. Lah, jumlah hitungan ini yaitu hitungan salat duha itu diambil, diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana Ummu Hani ini saudaranya Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti Ummu Hani itu apanya Rasulullah? Sepupunya Rasulullah, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah adalah misanan, sepupu. Ummu Hani saudaranya Imam Ali bin Abi Thalib. La Ummu Hani berkata, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatat duha 8 rakaat yusallim min kulli rakaatain. Nabi itu ketika subhatut duha yaitu ketika matahari siang sudah sangat terang ya, salat 8 rakaat, salam dari setiap 2 rakaat. Wassalatu khairun kulluha, salat itu baik semuanya. Nah, karena memang salat ini paling afdolnya ibadah ya. Karena salat itu menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Ya, sumiyya sholatu salatan li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Dinamakan salat itu dengan salat karena apa? Ya, menyambung atau menghubungkan antara hamba dengan Allah. Nah, karena itu kita perhatikan para salaf, mereka itu banyak sholat. Seperti Zainal Ali, Zainal Abidin, setiap malamnya 1000 rakaat. Dan Imamul Junaid di pasarnya 300 rakaat. Jadi mereka gemar sholat. Imamul Haddad ketika pulang dari belajar itu singgah dari masjid ke masjid sehingga terhitung ya dari tempat ia belajar sampai rumahnya itu melakukan sholat 200 rakaat. Nah, karena itu dikatakan as-shalah khairun kulluha. Mau sedikit mau banyak baik, bagus. Tapi faman sya'al falyastaghfir wa man sya'al tergantung orangnya, mau banyak monggo, mau sedikit monggo ya.
Sebagaimana diriwayat Imam At-Tabrani, as-salatu khairu maudhu' faman istata'a an yastaksir falyastaksir. Nah, salat itu sebaik-baiknya perbuatan yang dilakukan, yang dikerjakan. Siapa yang mampu banyak, maka hendaknya dia memperbanyak salat. Falaisa ba'da tulu'i syamsi wa zawali ratibatun minas shalah illa hadhi. Tidak ada antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, ya, kesunahan sholat kecuali ini, yaitu kecuali sholat duha. Ya. Tidak ada sholat yang disunahkan antara terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya kecuali sholat duha. Nggak ada sholat yang lainnya. Adapun sholat lainnya karena nggak punya waktu, seperti istikharah, hajat, itu bisa dilakukan kapanpun. Ya. Tapi para salaf biasanya melakukan sholat istikharah dan hajat itu di waktu itu. Ya.